61 Reruntuhan perunggu. Yang mengejutkan semua orang, kedua binatang itu begitu dekat satu sama lain. Ini buruk, Xuan Yuan Haoyu berpikir. Dia tidak lagi setenang sebelumnya dan dengan cepat memerintahkan, Thunderhawk, cepat mundur. Tapi sudah terlambat. Telapak tangan Bearen mengenai Thunderhawk di udara, dan kekuatan sombong menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dor, Thunderhawk jatuh dengan keras ke lantai. Bulu-bulu di tubuhnya berantakan, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Terkesiap, mata semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka mengagumi kekuatan Bearen. Thunderhawk jelas bisa menyerang Bearen dari langit. Namun, serangannya tidak terlalu efektif. Itu ada hubungannya dengan Bearen's Lightning Armor, tapi itu bahkan tidak mengerutkan kening, yang berarti pertahanannya cukup kuat. Ada titik kuat dan lemah. Pertahanan Bearen sudah sangat kuat, tapi serangannya masih lebih kuat. Di depan Thunderhawk, Bearen raksasa itu seperti gunung kecil dan tidak ada yang bisa menandinginya. Itu tidak mungkin. Xuan Yuan Haoyu tercengang dan berdiri terpaku di tanah, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Liu Xin segera mengumumkan, tantangan sudah berakhir. Su Bai adalah pemenangnya. Para penonton masih menikmati aftertaste. Bagaimanapun, itu sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Sialan, Su Bai, lu hebat. Situ yang sangat senang hingga dia menangis dan langsung mengutuk. Situ yang telah memberikan nasihat kepada Su Bai, tetapi dia bahkan tidak membutuhkan trik apapun dan mengakhiri kompetisi dengan cara yang menggelegar. Liu Xin bahkan lebih bersyukur. Su Bai telah meninggalkan kesan yang baik padanya, dan sekarang dia bahkan lebih luar biasa. Aku tidak menyangka Lu memiliki keterampilan tersembunyi seperti itu. Lu bahkan memiliki skill langka seperti Gigamax. Liu Xin, Lu menyanjungku. Su Bai puas dengan efek Gigamax. Saat berhadapan dengan Thunderhawk yang satu tingkat lebih tinggi, Bearen dapat dengan mudah menjatuhkannya dengan kekuatannya. Su Bai memperoleh 3.000 poin prestasi. Hari sudah larut, jadi Su Bai kembali ke asramanya dan tidur siang. Adapun Xuan Yuan Haoyu, yang masih berdiri di arena, dia bahkan tidak melihat ke arah Su Bai. Pagi-pagi sekali, Su Bai tidak sabar untuk memberi Whitey latihan biru dengan poin yang dimenangkannya. Sayangnya, keberuntungan Su Bai tidak sebaik itu, dan Whitey tidak mempelajari keterampilan baru apapun. Itu telah memperoleh banyak poin pengalaman. Whitey telah naik level 2 level ke level high 10 Iron. Insiden tadi malam menyebabkan kehebohan besar, dan Su Bai menjadi terkenal karenanya. Banyak tim pelatihan remaja tergoda dan datang untuk mengundang Su Bai. Tentu saja, Su Bai tidak berpikir demikian dan menolak semuanya. Setelah menjalankan misi, dia meninggalkan kamp pelatihan pemuda bersama Situ Yang dan memulai misinya. Misi kali ini memiliki kesulitan sedang, jadi lebih jauh dari kamp. Mereka membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai tujuan mereka. Waktu untuk menyelesaikan misi kurang dari 20 menit. Bahkan Situ Yang mau tidak mau berseru, efisiensi ini sungguh menakjubkan. Dalam perjalanan pulang, keduanya melewati gunung dan menemukan sungai untuk membasuh muka. Namun, Songbird pengintai tiba-tiba berteriak. Apakah sesuatu terjadi? Su Bai bertanya. Tidak, itu peringatan. Menyadari ada yang tidak beres, Situ Yang dengan cepat memanggil kembali Songbird dan bertanya, apa yang lu temukan? Mendengar itu, Songbird menggelengkan kepala kecilnya yang halus dan melompat-lompat, terlihat sedikit bersemangat. Jelas, tidak ada cara untuk menyampaikan informasi yang berguna. Kita akan tahu begitu kita pergi dan melihatnya, kata Su Bai. Tempat ini masih dalam zona aman yang ditentukan oleh kamp pelatihan pemuda, dan tidak ada binatang buas yang sangat berbahaya. Namun, belum tentu demikian. Lagi pula, ini bukan wilderness dan masih ada beberapa misteri di baliknya. Baiklah, Situ Yang tidak menolak, dan dia juga meminta Songbird untuk memimpin dengan rasa ingin tahu. Keduanya tiba di tumpukan batu di kaki gunung. Songbird mendarat di salah satu bebatuan dan melompat-lompat. Itu terlihat jelas dalam posisi ini. Tapi tidak ada apa-apa di sini, bahkan semut pun tidak terlihat, apalagi binatang buas. Baiklah, anak kecil, lu mengolok-olokku lagi, kan? Situ Yang pura-pura marah dan meraih Songbird. Kemudian, dia dengan lembut menggaruk sayap Songbird dengan ujung jarinya dan berkata, mari kita lihat apakah lu masih bisa nakal. Namun,
Subai menyadari ada yang tidak beres setelah dia dengan hati-hati melihat tumpukan batu itu dan segera memindahkannya. Saat bebatuan dipindahkan, sebuah pintu perunggu yang tersembunyi di bawah terungkap. Apa-apaan ini? Situ yang melihat ke pintu perunggu dengan mata berbinar dan berkata dengan penuh semangat, Subai, ini adalah reruntuhan. Reruntuhan, mata Subai juga berbinar. Berbeda dengan reruntuhan di wilderness, tidak ada pintu perunggu di wilderness. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang telah disapu oleh militer. Gerbang perunggu yang mereka temukan adalah reruntuhan yang belum ditemukan. Tidak heran situ yang begitu bersemangat. Tidak ada Beastmaster yang bisa melawan reruntuhan kuno yang belum dijelajahi. Jika mereka melaporkannya ke militer, mereka akan bisa mendapatkan hadiah yang cukup bagi mereka untuk melakukan misi tingkat rendah selama 10 hari hingga setengah bulan. Hahaha, kita telah mendapatkan jackpot. Seru Situ yang memeluk Songbird dengan penuh semangat dan menciumnya. Burung penyanyi segera berteriak beberapa kali, seolah mengeluh bahwa tuannya telah salah paham. Situ yang mengira itu hanya lelucon, tapi ternyata itu adalah kesempatan. Segera, mereka berdua mengembalikan batu-batu itu ke tempat semula dan kemudian bergegas ke kamp pelatihan pemuda. Di kamp militer selalu ditekankan bahwa anggota pelatihan pemuda tidak diizinkan memasuki reruntuhan tanpa izin. Bukan karena militer itu egois, banyak dari anggota pelatihan pemuda tidak melapor ke atasan segera setelah menemukan reruntuhan. Karena itu, mereka memasuki reruntuhan tanpa izin dan menyebabkan terlalu banyak tragedi. Bagaimanapun, mereka masih sekelompok siswa yang baru saja meninggalkan sekolah. Mereka tidak memiliki cukup pengalaman dan kekuatan. Itu sebabnya ada hukum yang begitu ketat. Reruntuhan, Liu Xin sedang duduk di kantornya, dia baru saja menyesap teh ketika mendapat informasi tentang Subai. Liu Xin berkata dengan heran, apakah lu yakin lu tidak salah melihatnya? Cepat dan periksa peta. Ketika Liu Xin melihat lokasinya, dia langsung mengerti. Reruntuhan yang ditemukan Subai berada di tepi zona aman, di mana bahkan bis level rendah pun jarang terlihat. Oleh karena itu adalah lokasi misi yang tidak populer. Biasanya, tidak banyak anggota pelatihan pemuda yang pergi ke sana dan para prajurit bahkan kurang tertarik. Oleh karena itu, tidak aneh menemukan reruntuhan dengan progres pembangunan yang rendah. Kami akan mengirim orang untuk menyelidikinya nanti. Liu Xin memandang keduanya dan tersenyum. Tidak buruk, Subai. Lu baru berada di kamp selama beberapa hari, dan lu berperang melawan keluarga Xuan Yuan dan menemukan reruntuhannya. Lu benar-benar tahu bagaimana membuat gue bekerja. Maaf atas masalah ini, Liu Xin. Omong-omong, berapa banyak poin prestasi yang akan gue dapatkan? Subai bertanya. Yang dipikirkan Subai hanyalah tentang pelatihan ungu. Tergantung pada situasi spesifik dari reruntuhan. Jika levelnya lebih tinggi, poin prestasi yang lu peroleh akan relatif tinggi. Bahkan yang paling dasar pun akan menjadi beberapa ratus poin prestasi. Berapa lama penilaian berlangsung? Aku sudah melaporkannya. Pulang saja dan tunggu beritanya. Lu tidak perlu menunggu lama. Baiklah. Setelah mendapat balasan, Subai dan Situ yang melakukan misi lain. Misi yang mudah hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk diselesaikan. Ketika mereka kembali, mereka memasuki gerbang kamp dan melihat pemberitahuan di papan pengumuman di gerbang. Anggota pelatihan pemuda di sekitarnya berlarian dengan penuh semangat untuk saling memberitahu. Kabar baik, reruntuhan telah muncul, 62 pasukan semut besi. Tiba-tiba, seluruh kamp pelatihan remaja terasa seperti tahun baru, dan sekelompok anggota meninggalkan misi mereka. Mereka membentuk tim dan bersiap untuk menghadapi reruntuhan. Subai dan Situ yang masuk ke depan papan pengumuman. Mereka tiba-tiba tercerahkan karena mereka baru saja menemukan reruntuhan hari ini dan militer telah selesai menaksirnya. Tingkat bahaya reruntuhan adalah C, yang dianggap sebagai tingkat yang relatif rendah. Itu cocok untuk anggota pelatihan pemuda untuk menjelajah. Subai menyadari bahwa ponselnya kehabisan baterai, jadi dia tidak menerima kabar apapun dari militer. Mau bagaimana lagi, sumber listrik asrama sudah lama ditempati oleh Bearen. Itu kurang dari setengah jam dari pembukaan reruntuhan, dan banyak anggota pelatihan pemuda sudah bergegas ke sana. Bagi mereka, reruntuhan itu adalah tempat yang bagus. Selama mereka menyelesaikannya, mereka tidak hanya dapat memperoleh poin prestasi yang sangat besar, tetapi mereka mungkin juga memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Namun,
sebagian besar reruntuhan itu sangat berbahaya. Biasanya, hanya tentara bayaran dan tentara yang akan kembali menjelajah. Itulah mengapa semua orang hanya bisa menatap tak berdaya ketika mereka menemukan reruntuhan di hari biasa. Sekarang yang cocok akhirnya muncul, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Subai, ayo kita sewa senjata. Ini tidak sebagus memiliki bis, tapi bagus sebagai asuransi, kata si Tuyang. Reruntuhan itu tidak seperti misi. Meski tingkat bahayanya hanya C, itu tetap berbahaya. Tidak ada gunanya jika seseorang kehilangan nyawanya. Kamp pelatihan pemuda memiliki senjata yang dibuat khusus dari Biskor, yang disediakan khusus untuk para anggota. Saat Subai lulus segera setelah tahun akademik dimulai, dia tidak pernah menyentuh senjata Biskor. Senjata inti binatang sulit dibuat dan mahal, jadi orang biasa tidak mampu menggunakannya. Tapi kekuatannya luar biasa. Senjata inti binatang tingkat besi dapat menyebabkan kerusakan pada binatang buas dengan tingkat yang sama. Namun, senjata Biskor memiliki kelemahan. Artinya, Beastmaster tidak membutuhkannya sama sekali. Manusia dan binatang berada pada level yang sama sekali berbeda dalam hal kecepatan. Dengan demikian, hanya orang biasa yang sering menggunakan senjata Biskor. Namun, Beastmaster berpengalaman akan selalu memiliki senjata Biskor di tangan saat mereka menjalankan misi jika terjadi keadaan darurat. Subai tidak menolak dan pergi menyewa belati hitam. Itu bukan untuk membela diri. Kebetulan pisau yang digunakan Subai untuk mengekstraksi Biskor tidak lagi dapat digunakan. Kali ini, Subai ingin mencoba belati yang terbuat dari inti binatang. Jika itu bagus, dia mungkin juga membelinya. Keduanya lalu bergegas menuju lokasi reruntuhan yang sudah dikelilingi lautan manusia. Diperkirakan lebih dari separuh anggota kamp pelatihan pemuda telah datang. Sudah sulit bagi militer untuk menjaga ketertiban. Mereka tidak menyangka semua orang begitu antusias, tetapi untungnya, semuanya tidak lepas kendali. Perhatian, semuanya. Pada saat itu, seorang prajurit berdiri dan mengeluarkan pengeras suara, dan berteriak, reruntuhannya tidak sesederhana yang lo pikirkan. Jika lu terluka, lu harus segera pergi. Hanya anggota dengan base of upper 8 iron level ke atas yang bisa masuk. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan dapat pergi. Setelah mendengar itu, tidak ada banyak reaksi. Lagi pula, anggota yang bisa masuk ke kamp pelatihan pemuda semuanya adalah siswa terbaik di sekolah. Semua orang tidak sabar untuk memasuki reruntuhan. Bahkan Subai sedikit bersemangat. Segera, para prajurit akhirnya melepas pagar dan mengumumkan dimulainya eksplorasi reruntuhan secara resmi. Dalam sekejap, kerumunan menghilang di depan pintu perunggu, berjuang untuk menjadi yang pertama masuk. Subai, gue tidak akan bisa menjilatmu kali ini. Gue bahkan tidak tahu apakah kita akan bersama setelah kita masuk, kata si Tuyang dengan senyum paksa. Bahkan jika kita melakukannya, gue akan terlalu malu untuk menjadi beban bagimu. Kegunaan terbesar si Tuyang bagi Subai adalah untuk mengintai daerah tersebut. Itu bisa berguna di hutan tempat Subai biasanya melakukan misinya, tapi tidak begitu berguna di reruntuhan. Si Tuyang sangat jelas tentang kekuatan Subai. Oleh karena itu, si Tuyang tidak ingin menjadi beban bagi Subai. Kau membuatku tersanjung. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Subai tersenyum. Keduanya kemudian memasuki reruntuhan dan menghilang di depan pintu perunggu. Ketika dia sadar kembali, Subai menemukan dia diteleportasi ke tanah hangus, dikelilingi oleh atap dan dinding yang rusak. Reruntuhan adalah ruang khusus yang independen dari dunia nyata. Itu adalah dunia mikro. Udara dan sinar matahari di sini tidak berbeda dengan kenyataan. Banyak anggota pelatihan muda baru saja memasuki reruntuhan untuk pertama kalinya, dan mereka melihat sekeliling dengan penuh semangat. Jadi ini reruntuhannya. Kenapa gue tidak merasakan apa-apa? Woi, gue telah ditipu. Gue sudah berada dalam tim selama setengah hari, tetapi mereka semua bubar setelah masuk. Semuanya, jangan pergi kemana-mana. Ayo bentuk tim sementara dan jangan sendirian. Itu masuk akal. Bersekutu, hanya yang lemah yang akan berkumpul bersama. Seorang remaja berkacamata mencibir dan berkata dengan sinis, gue tahu mereka sekelompok noobs. Mereka benar-benar tidak memiliki pengetahuan. Mendengar itu, anggota pelatihan pemuda di sekitarnya segera melebarkan mata dan siap untuk membantah. Setiap tahun, banyak tentara bayaran dan petualang pergi ke reruntuhan,
kata remaja berkacamata itu. Tingkat kematian sekitar 60%. Apakah lu tahu bagaimana mereka mati? CK, berhentilah berpura-pura. Mengapa lu mengatakan ini? Pergi saja jika lu tidak membentuk tim. Bagaimana mereka mati? Beberapa penasaran, sementara yang lain tidak sabar. Sebagian dari mereka mati dalam perangkap, dan sebagian dari mereka mati dalam taring binatang. Tapi 30% dari mereka mati di tangan bangsanya sendiri, kata pemuda berkacamata itu sambil mengangkat kacamatanya. Awalnya, semua orang mengejeknya, tapi kemudian mereka tercengang dengan apa yang dia katakan. Aku akan memberimu nasihat, kecuali lu memiliki rekan setim yang dapat dipercaya, jangan mudah mempercayai orang lain. Setelah mengatakan itu, pemuda berkacamata itu memanggil rusa hijau dan berjalan maju. Anak muda berkacamata itu meninggalkan sekelompok orang yang saling menatap. Subai berdiri tidak jauh dari situ dan mendengar apa yang dikatakan pemuda berkacamata itu. Itu benar. Alasan mengapa Beastmaster tergila-gila pada reruntuhan adalah karena banyaknya peluang dan harta. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa rekan satu tim sementara mereka tidak akan menusuk mereka dari belakang. Bahkan teman lama selama bertahun-tahun tidak 100% dapat diandalkan. Subai tidak berencana membentuk tim, jadi dia memanggil Bearen dan siap berangkat. Namun, sebelum Subai dapat mengambil langkah pertamanya, teriakan minta tolong datang dari depan. Membantu, semua orang bergegas untuk melihatnya. Mereka melihat anak muda berkacamata dari sebelumnya berguling dan merangkak saat dia berlari ke arah mereka dalam keadaan menyesal dan berteriak, "Ada semut besi di depan. Cepat selamatkan rusa hijauku." Mendengar itu, semua orang mendongak dan wajah mereka tiba-tiba menjadi hijau. Itu hanya lebih dari 20 meter jauhnya. Tanah dipenuhi dengan lubang padat yang lebarnya setengah meter. Jelas bahwa ini adalah sarang. Semut besi terus bermunculan, dan bagian depan gigi tajam mereka memenjarakan rusa hijau. Rusa hijau yang menderita mengeluarkan tangisan sedih, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Semut besi bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Itu benar, kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Bukan karena mereka sengaja membalas dendam pada pemuda berkacamata itu. Namun, binatang seperti semut besi dikenal dengan pergerakan kelompok dan pertahanan yang tinggi. Sekarang, ratusan semut besi telah merangkak keluar dari lubang hanya dalam waktu singkat. Orang-orang di sekitar tidak berani mengambil risiko untuk menyelamatkan binatang muda berkacamata itu. 63 membunuh secara ceroboh dengan kekuatan guntur. Nama, semut besi. Potensi, perunggu atas. Level, besi atas 9. Sifat, haus darah. Elemen, bumi. Bakat, tidak ada. Tapi 30% dari mereka mati di tangan bangsanya sendiri, kata pemuda berkacamata itu sambil mengangkat kacamatanya. Awalnya, semua orang mengejeknya, tapi kemudian mereka tercengang dengan apa yang dia katakan. Aku akan memberimu nasihat, kecuali lu memiliki rekan setim yang dapat dipercaya, jangan mudah mempercayai orang lain. Setelah mengatakan itu, pemuda berkacamata itu memanggil rusa hijau dan berjalan maju. Anak muda berkacamata itu meninggalkan sekelompok orang yang saling menatap. Subai berdiri tidak jauh dari situ dan mendengar apa yang dikatakan pemuda berkacamata itu. Itu benar. Alasan mengapa Beastmaster tergila-gila pada reruntuhan adalah karena banyaknya peluang dan harta. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa rekan satu tim sementara mereka tidak akan menusuk mereka dari belakang. Bahkan teman lama selama bertahun-tahun tidak 100% dapat diandalkan. Subai tidak berencana membentuk tim, jadi dia memanggil Bearen dan siap berangkat. Namun, sebelum Subai dapat mengambil langkah pertamanya, teriakan minta tolong datang dari depan. Membantu. Semua orang bergegas untuk melihatnya. Mereka melihat anak muda berkacamata dari sebelumnya berguling dan merangkak saat dia berlari ke arah mereka dalam keadaan menyesal dan berteriak, "Ada semut besi di depan. Cepat selamatkan rusa hijauku." Mendengar itu, semua orang mendongak dan wajah mereka tiba-tiba menjadi hijau. Itu hanya lebih dari 20 meter jauhnya. Tanah dipenuhi dengan lubang padat yang lebarnya setengah meter. Jelas bahwa ini adalah sarang. Semut besi terus bermunculan, dan bagian depan gigi tajam mereka memenjarakan rusa hijau. Rusa hijau yang menderita mengeluarkan tangisan sedih, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Semut besi bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Itu benar,
Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Bukan karena mereka sengaja membalas dendam pada pemuda berkacamata itu. Namun, binatang seperti semut besi dikenal dengan pergerakan kelompok dan pertahanan yang tinggi. Sekarang, ratusan semut besi telah merangkak keluar dari lubang hanya dalam waktu singkat. Orang-orang di sekitar tidak berani mengambil risiko untuk menyelamatkan binatang muda berkacamata itu. 63 membunuh secara ceroboh dengan kekuatan guntur. Nama, semut besi, potensi, perunggu atas, level, besi atas 9. Sifat, haus darah, elemen, bumi, bakat, tidak ada, keahlian, brute force, level C, earthseed, level C. Subai memeriksa informasi semut besi dan mendapatkan detailnya. Semut besi berlevel rendah dan lemah. Namun, ada begitu banyak dari mereka sehingga cara terbaik adalah membersihkan beberapa dari mereka dan lari. Mereka pasti tidak bisa dikelilingi oleh mereka, karena sekali semut besi mengelilingi mereka, akan lebih sulit untuk menerobos. Misalnya, rusa hijau sekarang dikelilingi oleh semut besi dan ditekan hingga tidak bisa bergerak. Anak muda berkacamata itu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia telah memanggil bantuan tetapi tidak ada yang menjawab. Dia harus membayar harga untuk kecerobohannya. Subai tidak terburu-buru untuk menyerang. Reruntuhan tidak dapat diprediksi, dan sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Jika binatang berbahaya lainnya mengintai, Subai tidak akan bisa menghadapi mereka dengan mudah. Di hadapan semut besi, anggota pelatihan pemuda lainnya semua berkerumun untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak berani melangkah maju untuk bertarung. Mereka menyaksikan rusa hijau dimakan oleh semut besi. Subai yakin tidak ada elemen berbahaya lain di sekitarnya. Bearen, keluar, mengaum. Bearen dibebaskan dari sigil. Itu merasakan bahaya segera dan meraung dengan marah. 5 dari semut besi di sekitarnya menyadarinya. Ia segera mengacungkan giginya yang tajam dan menatap Bearen, memperlakukannya sebagai mangsa barunya. Segera, mereka berkumpul bersama dan bergegas. Bearen, habisi mereka, perintah Subai. Bearen segera mengayunkan cakarnya yang tebal dan menamparkan. Perintah Subai. Bearen segera mengayunkan cakarnya yang tebal dan menamparkan. Dor, telapak tangannya mengenai salah satu tubuh semut besi dan hanya mengeluarkan suara teredam. Organ internal berwarna coklat kekuningan dari semut besi yang terkena berceceran di semua tempat. Pada saat yang sama, seekor semut besi lain menggigit betis Bearen dengan giginya yang tajam. Namun, bulunya yang tebal mencegah serangan semut besi menembus pertahanannya, dan Bearen bahkan tidak mengaktifkan armor petirnya. Itu menggelikan. Telapak tangan Bearen mendarat, menghancurkan semut besi di samping kakinya. 3 lainnya juga bukan masalah, dan mereka semua terbunuh dalam sekejap. Berbunyi, Krekantula telah membunuh semut besi level besi atas dan mendapatkan 50 poin pengalaman. Berbunyi, Krekantula telah membunuh semut besi level besi atas dan mendapatkan 50 poin pengalaman. Berbunyi, Krekantula telah membunuh semut besi level besi atas dan mendapatkan 50 poin pengalaman. Akhirnya, seseorang mengenali identitas asli Subai. Reputasi Subai telah menyebar seperti api di kamp pelatihan pemuda hanya dalam 2 hari. Tidak akan jelas jika orang lain memanggil Bearen, tapi lightning armor yang menakjubkan itu. Itu pasti gerakan khas Subai. Pada saat itu, Subai mengikuti Bearen, membedah semut besi di alam liar dengan belati biskor miliknya. Meski berbahaya, Subai tidak akan terluka parah jika diserang karena semut besi ada di dekatnya karena dia bisa berbagi armor petir Bearen. Paling-paling, rasanya seperti digigit anak anjing. Ini adalah kesimpulan yang dibuat Subai karena penasaran. Tapi masih sakit. Subai memandangi 2 lubang kecil berdarah di lengannya dan tersenyum pahit. Gue akan menyerahkan pertempuran ke Bearen dan gue akan membersihkan medan perang. Saat Subai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menekan lehernya. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa Whitey sudah bangun. Melihat pertempuran berdarah Bearen, dia cukup iri dan ingin bergabung. Subai hanya mengelusnya dengan jari untuk menghiburnya. Dia tidak setuju dengan itu. Salah satu aturan dasar seorang Beastmaster adalah menjaga bis bersama mereka setiap saat jika ada bahaya. Setelah sekitar 10 menit, ada hampir 100 semut besi mati di tanah. Tidak hanya Bearen tidak merasa lelah, tetapi juga menjadi semakin berani saat bertarung,
terus-menerus melepaskan sambaran petir ke semut besi. Su Bai tertawa senang. Dengan begitu banyak biskor, dia akan dianggap kaya jika dia menukarnya dengan poin prestasi. Hanya Whitey yang berbaring di bahunya dengan murung. 8 matanya menatap Bearen, dan kecemburuannya tidak dapat disembunyikan. Semuanya, cepat dan ikuti dia. Kelompok anggota pelatihan pemuda itu sekarang bisa mengikuti Su Bai dan mengikuti di belakangnya. Semut besi awalnya sulit dihadapi karena jumlahnya. Dengan kekuatan mereka, butuh banyak waktu untuk benar-benar menerobos mereka. Mungkin mereka masih ada di sini setelah reruntuhan ditaklukkan. Sekarang seseorang memimpin jalan, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Su Bai telah mengambil semua biskor, tetapi masih ada potongan-potongan mayat. Meskipun mereka tidak seberharga biskor, mereka masih bisa ditukar dengan beberapa poin prestasi. Hanya dalam waktu singkat, bis space kecil yang menyedihkan dari semua orang terisi penuh. Kemudian mereka memandang Su Bai dengan iri. Adapun anak muda berkacamata, dia telah memilih untuk meninggalkan reruntuhan sejak lama. Lagi pula, rusa hijau adalah binatang utamanya yang paling kuat. Tanpa rusa hijau, dia sudah berpikir untuk meninggalkan kamp pelatihan pemuda, apalagi reruntuhan. Dalam sekejap mata, hampir 1 jam telah berlalu. Su Bai memandangi gunung kecil biskor di bis space-nya dan merasa sangat bahagia. Namun, saat mereka meninggalkan sarang semut besi, kelompok itu tiba di tebing. Di tepi tebing terdapat gapura perunggu yang mirip dengan pintu masuk. 64 maju di Cloud Steep. Itu pintu masuk ke lantai 2. Gue ingin tahu apa yang ada di lantai 2, seseorang segera berkata setelah mengenalinya. Reruntuhan yang berbeda memiliki aturannya sendiri. Beberapa reruntuhan adalah dunia mikro tanpa lantai yang jelas, dan harta langka akan ditempatkan di tempat tersembunyi. Dan beberapa dibagi menjadi lantai yang berbeda, seperti yang ada di depan grup. Semakin tinggi lantainya, semakin dekat mereka untuk menyelesaikan eksplorasi. Begitu Su Bai melihat gerbang perunggu, dia melewati gerbang bersama Bearen. Itu sama seperti ketika dia datang ke reruntuhan. Sebuah pikiran melintas di benak Su Bai, dan ketika dia membuka matanya, semuanya berubah. Lantai kedua adalah gurun. Tidak ada jejak binatang buas di padang pasir yang tak berujung, tetapi anggota pelatihan pemuda datang dari tempat lain. Dilihat dari penampilan mereka yang bingung, sepertinya mereka baru saja tiba. Tempat apa ini? Gurun pasir? Apakah ada burung hering pembunuh di sini? Woi, jangan absurd. Hering pembunuh seperti orang gila yang tidak peduli dengan nyawanya. Siapapun yang bertemu dengannya akan mati atau kehilangan sehelai rambut dari kulitmu. Potong omong kosong itu. Gue akan membelinya seharga 500 poin prestasi jika ada yang punya informasi. Kerumunan berdiskusi dengan bersemangat, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Semua orang sudah mengalaminya di lantai pertama, bergerak tanpa informasi apapun. Kecuali seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, seseorang akan mati dengan kematian yang tidak diketahui. Su Bai tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Bearen beristirahat. Semakin banyak anggota pelatihan pemuda memasuki lantai 2, kebuntuan mulai berbalik. Sekelompok pengecut, seorang pria kekar berjalan keluar dari kerumunan dan mendengus. Anggota pelatihan pemuda di sekitarnya diam. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil risiko. Su Bai juga memperhatikan dengan penuh minat. Untuk anggota pelatihan pemuda, kemungkinan memiliki tim tidak tinggi. Sekarang, sebenarnya ada perekrutan sementara. Jelas, orang itu menginginkan seseorang untuk melayaninya. Tidak banyak orang bodoh yang hadir yang mau bekerja sebagai budak. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang setuju. Setelah melihat itu, pria kekar itu berteriak dengan jijik, "Lu pengecut, untung lu belum bergabung dengan militer, atau lu akan membuang nyawamu. Karena tidak ada orang di sini, gue terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Ayo pergi." Kemudian, pria kekar itu memanggil binatangnya, Cloudsteed, dan menungganginya menuju padang pasir yang luas. Woi, melihat itu, mulut semua orang berkedut dan mereka mengutuk dalam hati. Untungnya, mereka tidak tertipu oleh tipuan pria itu. Pria itu sangat sombong. Dengan bis tingkat perunggu, Cloudsteed, yang terkenal dengan kecepatannya, puncak kecepatannya hampir tidak bisa menandingi mobil sport. Jika mereka mengikuti pria itu ke padang pasir dan diserang oleh binatang buas,
pria itu bisa saja mengendarai Cloud Steed miliknya dan melarikan diri, meninggalkan rekan satu timnya yang direkrut sementara untuk bertindak sebagai umpan. Niatnya benar-benar ganas. Su Bai tersenyum. Seperti yang diharapkan, hati seseorang dapat dilihat pada saat kritis. Ada berbagai macam orang di sini. Jika orang-orang bodoh itu mempercayai orang lain dengan mudah, mereka mungkin akan ditipu sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa. Hia! Dengan teriakan keras, pria kekar itu segera menunggang kudanya ke padang pasir. Rencananya sebelumnya tidak berhasil. Meskipun dia kecewa, dia tidak keberatan. Bahkan jika ada bahaya dan dia tidak bisa melawan, dia bisa kabur tepat waktu. Dia sangat percaya diri dengan base-nya, Cloud Steed. Dalam sekejap, pria kekar itu mengendarai Cloud Steed ke padang pasir. Anggota pelatihan pemuda di belakang hanya bisa melihat debu yang ditendang oleh kuku kuda. Melihat itu, yang lain tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit cemas. Apa yang lu katakan? Haruskah kita mengikuti? Orang itu mungkin mencuri harta kita. Jangan khawatir, gue akan memikirkan cara lain. Kami tidak terburu-buru. Tidak mudah bagi kami untuk datang ke reruntuhan. Gue tidak ingin terus hidup seperti ini. Woi, kita tidak bisa tinggal di sini seperti ini. Ayo pergi. Kerumunan berdiskusi dengan bersemangat, masing-masing dengan pendapatnya sendiri. Wajah dan telinga mereka merah, dan mereka akan bertarung. Tiba-tiba, suara kuda tercabik-cabik terdengar dari padang pasir. Semua orang tercengang. Karena bukit pasir, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jika tidak salah, pasti telah terjadi sesuatu pada pria kekar itu. Apa yang kita lakukan? Orang-orang yang berdebat dengan intens bingung, dan mereka baru saja tiba di lantai 2 reruntuhan. Su Bai, saat itu, suara Situ yang terdengar. Dia berlari ke arah Su Bai dengan bersemangat dan berbisik di telinganya, gue baru saja datang ke sini dan melihat berita yang mengejutkan. Berita apa? Bukankah seorang pria memasuki gurun sebelumnya? Gue diam-diam melepaskan Songbird untuk menyelidiki. Apakah lu tahu apa yang gue lihat? Itu cacing kematian. Gue benar-benar tidak tahu bagaimana penilaian militer, kata Situ yang dengan bersemangat. Mereka benar-benar mengklasifikasikan reruntuhan dengan cacing kematian sebagai bahaya tingkat C. Dedwam adalah makhluk menakutkan yang telah diramalkan sejak zaman kuno. Itu hidup di padang pasir seperti binatang buas di lautan. Orang-orang yang bisa dengan mudah memasuki gurun diseret ke dalam jurang bersama unta. Orang biasa masih bisa berjuang di air, tapi di pasir, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tangan, apalagi berjuang. Bahkan Beastmaster yang berpengalaman harus mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya dengan bantuan bis mereka untuk melarikan diri dari bahaya. Tidak heran, Su Bai ingin tahu tentang bagaimana pria kekar itu mendapat masalah dengan Cloud Steed-nya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Ternyata dia telah disergap oleh Dedwam di padang pasir. Orang itu sangat menyedihkan. Situ yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia baik-baik saja dan meninggalkan reruntuhan tepat waktu, tapi Cloud Steed miliknya ditelan dalam satu gigitan. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. TSK, telur Cloud Steed tidak murah. Gue tidak tahu apakah gue mampu membelinya dalam hidup gue. Sayang sekali, sayang sekali. Setelah menghela nafas, ekspresi Situ yang berubah dan dia bertanya, apakah ada cara untuk menyeberangi gurun? Su Bai tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia pertama kali bertanya pada Songbird tentang cacing kematian. Situ yang juga menceritakan semuanya dengan jujur. Mulut yang mengerikan dan berdarah, hanya digambarkan sebagai ukuran yang lebih kecil dari pinggang Gigamax Bearen, sudah cukup menakutkan. Dalam hal kecepatan, itu tidak cepat. Apa yang terjadi pada Cloud Steed adalah karena Dedwam telah menyadarinya terlebih dahulu dan melakukan penyergapan di depan. Kalau begitu gue punya ide. Su Bai berpikir sejenak dan tersenyum pahit. Kecuali lu bisa terbang di langit, jangan berpikir lu bisa sampai ke sana dengan memanfaatkan situasi. Apa itu? Situ yang menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan bingung. Situ yang hanya memiliki kepercayaan tak terbatas pada Su Bai. Ini sangat sederhana. Kami hanya akan membunuh jalan kami, kata Su Bai. Hah? Seru Situ yang. 65 Dedwam pemecah tengkorak dengan tangan kosong. Metodenya sederhana dan kasar, tapi hanya bisa dicapai dengan tingkat kekuatan tertentu. Semua orang yang hadir masih mahasiswa.
Kebanyakan dari mereka adalah Beastmaster tingkat besi, dengan hanya segelintir Beastmaster tingkat perunggu. Meskipun Su Bai telah menjadi Beastmaster tingkat perunggu dan lebih kuat dari Xuan Yuan Haoyu, itu tidak berarti dia cukup kuat untuk melakukan itu. Apakah lo percaya diri? Si Tu yang bertanya dengan cemas. Su Bai tersenyum, lo bilang Deduam tidak sebesar Gigamax BRN, kan? Ya, kalau begitu tidak ada masalah. BRN, Gigamax. Setelah itu, BRN mengaktifkan skillnya, Gigamax, dan ukuran tubuhnya langsung menjadi 3 kali lipat. Itu segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Apakah seseorang akan mati lagi? Woi, BRN ini sangat besar. Bukankah itu Su Bai yang mengalahkan Xuan Yuan Haoyu? Ini benar-benar dia. Setelah mengenali Su Bai, pandangan menghina orang banyak berubah menjadi kegembiraan. Jika itu adalah pengamat yang tidak dikenal, paling banyak semua orang akan mengatakan beberapa kata dingin dan tidak akan memperhatikannya sama sekali. Ini adalah efek dari ketenaran. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Su Bai naik ke bahu BRN dan melangkah ke padang pasir. Yang lain menatap tajam, tidak berani membiarkannya lepas dari pandangan mereka. Pria kekar itu dalam masalah setelah melintasi bukit pasir, tapi Su Bai sudah berada di depan bukit. Su Bai mengendarai Gigamaxed BRN ke bukit dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, pasir di bawah kaki Gigamaxed BRN mulai mengalir. BRN, gunakan Lightning Armor. Segera setelah perintah diberikan, BRN mengaktifkan skillnya tanpa ragu. Dalam sekejap, tubuhnya yang tegap dipenuhi kekuatan guntur, menjadi cahaya terang di padang pasir. PFFT. Pada saat yang sama, pasir di bawah kaki BRN mulai mengalir deras. Deduam akhirnya mengungkapkan wujud aslinya, mencoba menelan BRN dalam satu gigitan. Tapi itu seperti yang diharapkan Su Bai. Setelah diperbesar, ukuran BRN sudah melebihi mulut besar Deduam. Oleh karena itu, Deduam tidak dapat menelan BRN sekaligus. Selain itu, metode serangan Deduam sangat sederhana. Itu tidak menimbulkan ancaman lain kecuali serangan diam-diam dan gigitan. Secara alami, Su Bai tidak panik. Dia bahkan melihat ke bawah dan dengan jelas melihat ratusan paku tajam yang menggeliat di mulut Deduam. TSK, masih ada darah segar di dalamnya. Ini pasti Deduam yang telah menelan Cloud Steed. Pikir Su Bai. Mengaum. Di hadapan Deduam, BRN masih sombong. BRN meraih mulut Deduam dengan kedua tangan dan mencabik-cabiknya dengan kekuatannya yang kuat. Adegan itu sangat mengejutkan. Anggota pelatihan pemuda di kejauhan tercengang. Itu adalah cacing kematian. Tidak heran bahkan Cloud Steed tidak bisa berlari lebih cepat dari gurun ini. Tidak mungkin, sial, BRN Su Bai bahkan lebih dibesar-besarkan. Keterkejutan melihat Deduam langsung berubah menjadi ketidakpercayaan pada kekuatan brutal BRN. Gigamaxed BRN mencabik-cabik mulut cacing kematian, dan darah jatuh ke pasir seperti hujan. Berbunyi. BRN telah membunuh Deduam level perunggu rendah, dan memperoleh 260 poin pengalaman. Notifikasi sistem berdering. Su Bai memerintahkan BRN untuk menarik mayat Deduam dari pasir dan membaringkannya. Kemudian dia mengambil belati Biskor dan dengan mudah mengidentifikasi lokasi dari Biskor. Su Bai kemudian mengekstraksi Biskor tingkat perunggu rendah. Melanjutkan, Su Bai kembali ke bahu Gigamaxed BRN dan terus bergerak lebih dalam ke padang pasir. Adapun anggota pelatihan pemuda lainnya di belakang Su Bai, mereka hanya bisa menghela nafas kecewa. Jika mereka masih mengharapkan keberuntungan, beberapa dari mereka akan mengambil langkah pertama untuk mencoba melintasi padang pasir. Tetapi sekarang mereka tahu itu adalah cacing kematian, mereka telah menyerah pada gagasan itu. Lantai 2 reruntuhan itu dimaksudkan untuk melenyapkan sebagian besar anggota pelatihan pemuda. Salah satunya adalah Si Tu Yang. Tetapi dia juga memiliki mentalitas untuk berpartisipasi, jadi dia tidak terlalu tertekan. Sebaliknya, Si Tu Yang ingin tahu seberapa jauh Su Bai bisa melangkah. Setelah lebih dari 10 menit, Gigamaxed BRN telah membunuh 7 cacing kematian. BRN telah bertahan begitu lama. Kekuatan fisiknya berangsur-angsur menipis, tetapi untungnya, gurun itu tidak terbatas. Kembali, menginjak tanah yang kokoh lagi, Su Bai menempatkan BRN kembali ke sigil untuk memulihkan kekuatannya. Su Bai kemudian membiarkan Waiti menangani sisa jalan. Di sisi lain gurun ada gurun yang mirip dengan lantai pertama,
dan tidak ada kehidupan di sekitarnya. Tapi di langit yang redup, Subai samar-samar merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat dia terus maju, dia melihat lebih banyak Yellow Jackets mati di tanah. Tampaknya beberapa orang telah melintasi gurun, tetapi jumlahnya tidak banyak. Segera, Subai menyusul orang-orang itu. Kelima pemuda dan pemudi itu terlihat berpengalaman dan telah mengikuti kamp pelatihan pemuda selama beberapa waktu. Yo, ada yang menyusul. Aku menyuruhmu untuk bergegas, tetapi lu tidak mendengarkan. Jiu, jangan terburu-buru. Jika lu terburu-buru, mereka akan hancur. Itu hanya satu orang. Lihat betapa gugupnya dirimu. Semua orang menoleh dan salah satu dari mereka tersenyum pada Subai. Jangan khawatir, sobat. Meskipun kami semua adalah pesaing di reruntuhan, kami tidak akan mempersulit lu. Terima kasih banyak. Subai menjawab. Dia memalingkan muka dari sekitarnya dan bertanya sambil tersenyum. Sepertinya kalian dalam masalah. Begitu Subai mengatakan itu, senyum pria itu menjadi tidak berdaya. Itu benar. Tidak ada gerbang perunggu ke lantai 3 reruntuhan di sini. Itu semua gelombang Yellow Jackets. Jika kita berlarut-larut, kita mungkin akan berada di ujung tali kita. Ngomong-ngomong, gue Wenqi. Subai, kamu adalah Subai yang mengalahkan Xuan Yuan Haoyu. Seru Wenqi. Wenqi sudah lama mendengar bahwa ada orang besar yang datang ke kamp pelatihan pemuda baru-baru ini. Orang biasa, tapi kekuatannya jauh melebihi anggota dari 8 keluarga besar. Wenqi tidak menyangka akan bertemu Subai di sini. Aku mendengar bahwa Xuan Yuan Haoyu masih tertekan setelah itu. Bro, lu telah mendapatkan rasa hormatku. Wenqi tidak pernah menyukai keluarga Xuan Yuan tetapi sangat bersahabat dengan Subai. Kepribadian Wenqi adalah orang yang mudah bergaul. Ditambah kepribadian Wenqi yang cerewet, meski Subai tidak mengucapkan sepatah kata pun, masih bisa memulai percakapan. Wenqi juga memperkenalkan Subai kepada orang lain di timnya. Tim Wenqi bisa dibilang berpengalaman di kamp pelatihan pemuda. Semuanya adalah anggota yang baru bergabung selama 4-5 bulan, dan perbedaan waktu bergabung mereka sangat dekat. Adapun masalah saat ini, Wenqi mengungkapkannya kepada Subai tanpa syarat yang mengejutkan Subai. Kita semua adalah murid dari pelatihan pemuda, tidak perlu terlalu formal. Saat Wenqi membahas masalah saat ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Masalahnya bukan tentang pertempuran, itu adalah kurangnya arah. Tidak masalah jika lu ke kiri atau ke kanan, lu akan kembali ke titik awal. Itu benar, titik awalnya ada di sini. Sebuah labirin, sesuatu seperti itu. Wenqi mengerutkan kening dan mendesah. Meskipun Yellow Jackets tidak kuat, ada ratusan dari mereka dalam satu gelombang. Seseorang di tim kami sudah cedera. Kami hanya bisa bertahan paling banyak 2 gelombang lagi.